Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nang MRK, Pak. Di video kali ini kita akan uji performa dari Starlink. Jadi Starlink ini adalah salah satu layanan internet satelit dari SpaceX, punyanya Elon Musk, yang memungkinkan kita tetap bisa terhubung dengan internet yang sangat cepat dimanapun Anda berada, sejauh masa lalu atau sedekat kematian. Karena dia nggak pakai kabel, Pak. Dia langsung nembak ke satelit yang berada di konstelasi tata surya kita. Starlink ini juga saya sudah unboxing, review juga secara jelas videonya yang ini. Nanti silahkan ditonton, saya juga jelaskan paket-paketnya di situ. Dan di video ini, saya mau benar-benar coba Starlink ini di daerah yang memang benar-benar tidak ada sinyal, Pak. Kalau saya ke tempat ini, ke teman saya yang ini, itu dia sangat jelek sekali sinyalnya, Pak, di sana. Sekedar info saja, yang saya pakai ini adalah Starlink paket residential atau layanan rumah. Jadi dia punya banyak paket untuk layanan rumah sendiri atau layanan residential. Dia akan bekerja secara optimal kalau misalkan kita berada di wilayah di mana kita registrasikan alamat kita, Pak. Dan sekedar info saja bahwa Starlink yang saya pakai ini residentialnya saya registrasikan di rumah saya ini. Jadi di Kabupaten Jepara, di Kecamatan Jepara. Dan nanti saya mau coba berpindah kecamatan, daerahnya kira-kira 20-25 km dari sini. Nanti apakah si Starlink ini masih bisa bekerja dengan baik dengan paket residential ya, Pak ya. Dia juga ada paket yang namanya paket jelajah. Jadi dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa terhubung. Jadi misalkan kita di Jawa, terus pindah ke Sumatera, dia akan tetap bisa dapat layanan priority-nya. Terus kemudian ke Sumatera, kemana, ke pindah-pindah pulau, dia tetap bisa terhubung, Pak. Dan kalau residential saya juga belum tahu sih apakah dia masih bisa bekerja. Kalau kita bawa traveling begitu, nanti kita akan coba berpindah kabupaten, berpindah kota, dan nanti saya juga akan coba di laut juga. Santai ya. Ini kita akan coba di tempat yang memang nggak ada sinyalnya dulu, dan kita gaskan, Pak. Oke, sekarang kita berangkat ya, Pak ya. Kita akan ke Melongo namanya. Melongo ini kecamatan di Jepara sih. Jaraknya kalau dari rumah saya sekitar mungkin 20 sampai 25 menitan lah. Dan jalannya memang sangat sulit sekali, Pak. Jadi looknya HP gue ya geter-geter kayak gini. Sampai rumah teman saya tak kandani. Oke, kita sudah sampai rumah teman saya ya, Pak ya. Dan ini saya coba di iPhone. Ini lihat, Pak. Rano sinyal dan aku gak ngomong OTW, Pak. Wongnya gak ono ning omah. Kacau. Wongnya ning dijel, omah tutupan. Oke, dan ini saya coba di HP Android saya. Ini Realme GT Master Edition. Realme GT Master Edition ini LTE Cat 16 apa Cat 18. Sensitivitas sinyalnya dalam menangkap tower sinyal BTS begitu, dia sangat baik sekali karena LTE-nya Cat-nya tinggi sekali, Pak. Makanya saya pakai HP ini untuk kemana-mana gitu. Dan ini Anda harus tahu sih, Pak, sinyalnya ada 2-3 bar begitu, tapi Pak, gak ono sinyal 4G. Dan ini saya belum mengabari teman saya, dan orangnya belum pulang, kayaknya masih ning kebon. Kita matikan, kita turun aja. Sudah sampai di rumahnya dan orangnya sudah datang, dan kita akan nyoba Starlink ya. Dan untuk menguji kejujuran saya, tadi sudah dicek di iPhone dan juga Android ya, Pak. Di sini daerah kondisinya memang sinyalnya sangat susah. Gak percaya takok sing di omah, dan ini kebetulan beliau ini Syekh. Dan nanti segala macam omongannya itu bersifat hadis, Pak. Tapi di sini memang sinyalnya susah, Kak? Susah sekali. Provider apapun itu susah. Itu juga yang kita bingungkan. Padahal letaknya itu tidak jauh dari jalan raya gitu loh. Kalau pengen internet sampean pakai apa? Pakai wifi. Tetangga? Enggak. Wifi bayar ke orang gitu ya? Iya, wifi bayar ke orang. Nah, jadi ada yang RT RW net, karena di sini saya lihat ada kabel fiber di atas. Dan kita akan coba Starlink, Kak Hasan. Ini salah satu produk internet satelit dari Elon Musk. Yang punya Tesla. Wow. Dan nanti kita akan coba di sini, memang daerahnya seperti itu, Pak, dan kita coba instalasi bareng-bareng sama Kak Hasan. Gaskan. Oke, sekarang saya sudah di depan rumahnya Kak Hasan, dan kebetulan rumahnya cukup terbuka depannya, latarnya. Dan sekarang kita akan coba cek obstruction ya, atau obstacle-nya, dan kita buka software Starlink ya, Pak ya, di sini seperti biasa lah, seperti reviewnya. Kita tunggu dulu, kita for obstruction, kita pilih hardware kita. Di sini ada Starlink standar 2, kita pilih confirm, find on open area, I'm ready, sudah ready, dan kita coba scan di sini.
Oke, dan kita view result. Saya sih sudah pernah nyoba Starlink kemarin dan dengan obstacle yang kurang proporsional, tapi dia masih bisa connect ya, Pak ya. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Jadi di sini streaming videonya masih kurang optimal, tapi dia sudah cukup terbuka. Jadi area birunya sangat banyak, yang area merahnya sangat sedikit. Area merah ini menandakan bahwa dia masih terhalang. Harusnya lebih terbuka lagi, lebih powerful. Memang kalau ini cocoknya ditaruh di atas genteng-genteng gitulah. Tapi kita coba instalasi aja di bawah. Sini, kita gaskan, Pak. Oke, gas. Kita keluarkan. Ini dia Starlinknya. Kita instalasi kabelnya dulu. Tancapkan ke terminal satelitnya. Gua mang toh setupnya coba petik, Pak. Sudah? Tinggal tancapkan. Sudah. Beres. Kita tinggal taruh di sini wae. Wes, tinggal sambungkan ke routernya. Sambungkan ke routernya untuk mempower internet satelitnya. Dan kita sambungkan ke routernya untuk powernya. Beres. Sekarang kita tinggal colokkan ke listrik. Colokkan ke listrik, nanti nyala. Dia butuh waktu beberapa menit untuk booting. Oke, sekarang kita akan coba cek di aplikasi Starlinknya ya, Pak ya. Jadi saya akan coba cek di aplikasi Starlink. Dan ini sudah terhubung ke Starlink Nanang MRK, ke routernya. Dan kita coba buka aplikasi Starlink. Nah, di sini dia masih disconnected statusnya. Nah, ini dia sudah entering Starlink network. Dia sedang mencoba mencari internet satelit yang kosong. Jadi proses bootingnya kurang lebih selama 5-10 menit. Dan dia akan stabil membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Jadi di instalasi baru, di tempat baru, kalau yang residential seperti ini, atau mungkin paket yang lain, itu untuk dia stabil membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam. Walaupun aslinya nanti dalam waktu 5-10 menit langsung bisa kita pakai ya, Pak ya. Cuman kita akan mendapatkan speed paling optimalnya kalau sudah 12 jam. Dan sekarang kita tunggu saja Starlinknya baru mempointing. Oke, nanti dia akan muter-muter sendiri seperti ini kalau sudah dinyalakan. Jadi dia sedang mengorientasi obstruction-nya dan mempointing ke satelit yang berada di konstelasi tata surya kita, Pak. Nah, ini sudah ketemu titiknya. Oke, Pak, ini sekarang sudah online status Starlink-nya di depan saya ini. Dan ini saya terhubung ke routernya dari Starlink-nya. Ini statusnya sudah terhubung online. By the way, kalau misalkan buka seperti ini, dia harus connect ke WiFi Starlink-nya ya, baru bisa membuka konfigurasinya seperti ini. Dan kita coba speed test dari Starlink-nya ini, ada software speed test-nya. Wow! 31 milisecond latensinya dan kecepatan unduhnya 200 Mbps. Ini misalkan kita tunggu 243 Mbps ya, uploadnya 42 Mbps. Ngeri. Powerful. Ini saya terhubung ke 5 GHz-nya. Jadi kalau misalkan Anda terhubung ke 2,4-nya, HP-nya jadul-jadul gitu, mungkin speednya nggak bisa sepowerful ini ya, Pak ya. Dan sekarang kita akan coba speed test dengan Ookla supaya Anda bisa melihat seberapa stabil sih kalau Starlink ini speed test. Nah, ini masih SpaceX ya, teman-teman. Kita tinggal mulai. Nah, Anda bisa lihat bar yang akan muncul nih. Pingnya 51. Wow. 200 Mbps lebih juga sama. Dan yang teman-teman bisa lihat, dia kan muncul bar nih, muncul garis. Dan garisnya sangat stabil seperti ini, Pak. Itu seperti mirip banget dengan koneksi internet kabel. Kalau misalkan teman-teman pakai internet kabel, dia akan konstan lurus segitunya. Dan itu speed test yang model-model seperti ini. Kalau pakai 3G, 4G itu jarang banget kita dapat speed yang sepowerful ini. Dan ini internet satelit, Pak. Saya pernah mencoba internet satelit itu di speed test aja nggak bisa, saking jeleknya layanannya kan. Starlink ini powerful sekali, Pak. Dan justru malah lebih bagus di area-area seperti ini dengan pointing yang asal-asalan ini, ala kadarnya cepet-cepetan soalnya. Kalau misalkan mau speed yang lebih tinggi, lebih stabil, Anda bisa menunggu selama 12 jam. Jadi silakan tempatkan dia 12 jam sampai 15 jam, nanti dia akan masuk ke satelit yang jauh lebih stabil. Nah, kita coba Wi-Fi Man. Saya coba ke Wi-Fi Man dan saya lihat beberapa aplikasi. Di sini teman-teman bisa lihat link dari berbagai macam aplikasi. YouTube bagus, Instagram bagus, TikTok bagus, Facebook juga bagus, X-nya kurang bagus sama seperti di tempat saya. WhatsApp-nya bagus, Cloudflare-nya bagus, ke Google juga cukup bagus, 49 sampai 50 milisecond. Sekarang saya mau coba buka TikTok lah ya. Kita buka TikTok. Ini saya scrolling video TikTok ini.
Lancar banget Pak. Sekarang saya mau coba lihat live di TikTok. Nah ini saya nonton live langsung tersambung. Saya scroll live langsung tersambung juga, langsung tersambung juga, langsung tersambung juga tanpa ada delay yang berputar. Ini bahkan jauh lebih baik daripada layanan internet kabel yang ada di rumah saya. Kacau, kacau, kacau. Sekarang mungkin yang kita penasaran apalagi untuk game. Di sini saya hanya bisa main game Mobile Legends sih karena saya mainnya cuma Mobile Legends. Saya akan cek dulu ping gamenya itu berapa Pak. Kayak jaman Mobile Legends enggak Kak? Kayak melu ngo main sak berapa nah? Rengket. Tapi bariku AFK loh. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Aku main Mobile Legends sudah repot Pak. Iya. Orang Enggak harus memburu itu. sing diburu ya tetap ilmu. Ridho Allah. Ridho Allah. Warido walidain. Kita mabar. Jadi Mas Hasan ini Kak Hasan juga connect ke router Starlink. Ini sama ya pingnya. Pingnya berapa di situ? 454. Sekarang 44. Ah, sama berarti ya, 45 50. Jadi ini kita gunakan untuk mabar ke Nopo Karining Mid. Ini sekedar info saja teman-teman. Saya pernah menggunakan internet satelit. Itu dia kalau misalkan kita pakai Moskov, geser ke kanan, 5 detik baru geser ke kanan dia. Kan tertahan gitu ya? Iya. Ini tertahan ini. Lebih tepatnya delay. Iya itu delay. Tuh. Nah, tuh. Kamu udah war nih, udah perang. Guys, kita sama lihat Nanang lagi main game pakai internet satelit. Iya karena itu San, dia nggak nge-lag, tapi ya itu namanya delay mungkin ya. Jadi aku mencet skill 1 ngarahin ke kanan, sepersekian detik dia baru mengarah ke kanan. Sepersekian milidetik gitu ya. Ini dia real time. Pingnya 39 dan ini saya main di resolusi tinggi. Jadi ngekill loh aku. Saya ngekill ya. Tadi teman-teman bisa lihat war aman aja. Ini memang agak ngeframe karena HP ku kanggo record ya. Kanggo record main resolusi tinggi. Aduh, salah. Mati aku, Pak. Ya, ini kita sudah mencoba gamenya. Performanya seperti itu. Ini pingnya naik di 60, tapi dia pasti hijau, Pak. Pasti hijau. Di mana lagi Anda bisa main Mobile Legends tanpa sinyal sama sekali dengan ping sebagus dan sepowerful ini. Jadi memang ini sangat oke Pak Starlink ini. Jadi itu saja teman-teman performa dari Starlink ini, internet satelit dari SpaceX. Menurut saya ini luar biasa. Bahkan dari paket residentialnya saja ini satu kabupaten tapi beda kota, tapi beda kecamatan, itu masih bisa dipakai ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan paket residential, meskipun diregistrasi di kecamatan yang berbeda, kita pindah ke kecamatan yang lain itu dia masih bisa dipakai. Saya nggak tahu kalau beda kota. Nanti saya akan ke Semarang, registrasinya kan di Kabupaten Jepara. Nanti saya akan coba di Semarang apakah Starlink ini bisa menyala atau tidak. Nanti silahkan ditunggu videonya. Terima kasih, saya Nanang MRK, Kak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.